Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di mata pelajaran Desain Multimedia Interaktif untuk kelas 12 Multimedia. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas tentang kisi-kisi, dan sebelumnya lagi itu kita ngebahas tentang gimana caranya membuat aplikasi pembelajaran di dalam Adobe Flash dengan kode pemrograman 2.0. Nah, di sini kita akan memperdalam lagi dan lebih kompleks lagi untuk bahasa pemrograman 2.0-nya. Jadi kalian perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Kalau misalkan kurang jelas, diulang lagi videonya sampai kalian jelas. Karena di sini sebenarnya bisa kita kerjakan secara sederhana. Konsepnya itu bisa dijelaskan secara sederhana di Microsoft PowerPoint ya. Di Microsoft PowerPoint itu prosesnya bisa kita jelasin secara sederhana, tapi di Adobe Flash ini kita pakai bahasa pemrograman. Sebenarnya nggak sulit juga, tapi cuma kalian agak sedikit menghafal sama kalian tahu tools yang mana, tools yang tepat yang digunakan untuk membuat satu objek ngelink dengan objek yang lainnya. Nah, untuk itu kita langsung aja saksikan video bersama-sama. Halo, selamat datang kembali di channel Junior Dev, dan kali ini kita akan melanjutkan dari tutorial yang sebelumnya, yaitu media pembelajaran interaktif mengenal komputer, dan kita kali ini akan meneruskan untuk membuat kuis. Kuis kali ini saya buat menjadi pilihan ganda dengan 10 soal, dan di akhirnya nanti ada yang namanya kumulatif dari nilai dan skor yang didapatkan dan keterangan apakah kamu berhasil atau tidak. Oke, langsung saja kita mulai. Dengan yang pertama ini kita buat dulu yang namanya tulisan untuk menandakan masuk menuju kuisnya. Jadi misalkan ini saya kasih tulisan selamat datang di kuis interaktif. Misalkan seperti itu. Oke, kemudian kita akan buat yang namanya tombol untuk menuju atau mulai kuisnya. Jadi saya akan import aja tombol dari Flash ini. Kebetulan Flash kan sudah mempunyai yang namanya library untuk tombol. Jadi kita klik aja di window common library buttons. Nah, akan muncul seperti ini. Dan untuk teman-teman yang ingin membuka buttonnya itu bisa, misalkan ini collapse ya, posisinya collapse, bisa dengan expand all folder seperti ini. Nah, nanti akan banyak pilihan button yang bisa kita gunakan secara mudah ya. Jadi contohnya saya akan gunakan button ini untuk mulai mengerjakan soalnya. Nah, di sini ada button warna hijau. Lalu kemudian untuk tombolnya ini kita akan masuk. Lalu kemudian teksnya ini, karena ini terkunci, kita buka. Kemudian kita ganti teksnya menjadi masuk seperti ini. Oke, ini misalkan tulisannya nggak turunkan seperti ini. Lalu kemudian dua ini antara tulisan dan tombol akan saya convert menjadi movie clip. Karena untuk di timeline kita bisa lihat untuk bagian kuis ini hanya satu keyframe. Jadi kita tidak bisa menambahkan keyframe lagi karena nanti berbenturan dengan materi dan lain sebagainya. Maka kita akan convert ini menjadi simbol movie clip seperti ini. Oke. Di dalam sini kita akan masuk, lalu kita tambahi sebuah action dengan nama stop ya. Sebuah action stop. Dan kita kasih layer baru lagi. Kemudian di sini akan saya namai menjadi quiz.
Nah, label kuis nanti itu berguna saat kita ingin kembali dari setelah mengerjakan kuis, kita ingin kembali mengulang kuisnya. Oke, kemudian kita akan buat yang namanya komponen-komponen kuisnya. Jadi mulai pertanyaan, button pertanyaan, dan kemudian ada notifikasi. Oke, contohnya di sini saya buat layer lagi. Oke, di sini di 4 layer di frame 2 kita convert menjadi keyframe seperti ini. Lalu kemudian setelah ini untuk yang tombol masuk ini akan saya tambahi menjadi release, kemudian next frame. Nah, ketika tombol ini diklik, maka dia akan next ke frame selanjutnya dan akan mulai mengerjakan kuis. Oke, kemudian ini juga saya kasih keyframe untuk action. Dan di sini akan saya buat ini untuk pertanyaan. Lalu kemudian ini untuk yang pertanyaan pertama ya. Kemudian ini untuk pertanyaan 1. Contohnya seperti itu. Jadi ini adalah untuk pertanyaannya, lalu kemudian saya akan buat yang namanya jawaban di sini. Jawaban 1. Kemudian di sini akan saya ini untuk jawaban 2. Oke, lalu kemudian di bawahnya sini akan saya kasih jawaban 3. Dan yang terakhir ini adalah jawaban 4. Oke, setelah itu akan kita buat tombol di sini. Di tombol yang akan kita buat ini adalah tombol untuk ABCD. Kebetulan saya akan buat tombol dengan bahan tombol seperti ini. Nah, ini untuk blue, green, dan sebagainya kita drag ke stage. Kemudian kita kasih label ini untuk A. Seperti ini. Misalkan kita warnai saja menjadi putih agar nanti terlihat. Ini untuk label A. Lalu kemudian kita paste lagi. Ini untuk label B. Lalu kemudian ini untuk label C. Dan yang terakhir adalah label D. Oke, lalu selanjutnya kita akan membuat yang namanya keterangan dari jawaban salah atau benar. Caranya adalah kita buat dulu yang namanya kotak dengan background misalkan hijau seperti ini. Ini untuk keterangan kalau jawaban kita benar, misalkan seperti itu. Misalkan saya buat kotak seperti ini akan menutupi tombol. Nah, kemudian ini akan saya convert menjadi simbol. Simbolnya berupa movie clip. Lalu di dalam movie clip ini untuk yang kotak ini, karena di dalam movie clip kita ubah menjadi button. Nah, ini akan saya ubah menjadi button karena apa? Kalau misalkan saya tidak ubah menjadi button yang di belakang ini, yang 1, 2, 3, 4 tadi ABCD, nanti akan teraction karena kita tidak membuat ini menjadi atau simbol movie clip ini akan tetap tembus ke belakang gitu maksudnya. Jadi agar nanti untuk tidak membuat actionnya nanti berantakan atau memilih jawaban lagi, misalkan usernya, kita buat ini menjadi button. Oke. Lalu kemudian kita akan membuat yang namanya tulisan. Di tulisan ini akan saya buat keterangan menjadi jawaban kamu benar.
Oke, kita tengahkan. Lalu kemudian kita akan import lagi yang namanya tombol untuk nanti lanjut ke soal yang baru. Oke, kebetulan ini sudah saya gunakan untuk tombol next dan lain sebagainya, maka don't replace. Kemudian kita convert ini menjadi button. Oke, untuk lebih mempercepat, kita tidak usah memberikan efek untuk up, kemudian down, hover, dan lain sebagainya. Maka kita gunakan kayak gini aja. Di sini actionnya akan saya beri action on release. Kemudian gunakan parent, kemudian next frame. Oke, kenapa saya menggunakan parent? Karena parent ini kita berada di dalam movie clip. Nah, untuk mengakses indukannya, maka kita gunakan parent. Oke, kemudian kita akan kembali dan kita namai ini instance name-nya menjadi pesan benar. Oke. Kemudian untuk yang di sini, ini akan saya copy paste di sini, paste in place. Nah, untuk yang di sini akan saya ubah di yang layer yang atas ini akan saya ubah menjadi jawaban salah. Kita harus menduplikat simbol agar tidak terjadi jadi ini akan jadi simbol yang berbeda. Oke, kita duplikat. Lalu kemudian ini buttonnya juga kita duplikat. Nah, kita duplikat. Lalu yang button yang untuk background ini akan saya ganti warnanya menjadi agak merah atau mungkin warnanya ini aja. Lalu untuk keterangannya kita kembali. Keterangannya akan saya ubah menjadi salah seperti ini. Jadi ini untuk keterangan kalau pilihan jawaban kamu salah seperti itu. Kemudian di sini akan saya ubah jadi ini adalah pesan salah. Nah, ini akan saya tutup atau tidak akan saya tampilkan. Lalu kemudian di sini kita kasih perintah pesan salah dot visible false. Nah, ini agar tidak tervisible, agar nanti tidak kelihatan untuk keterangannya. Oke, seperti ini. Lalu kemudian untuk yang jawaban ini, untuk tombol jawaban ini kita kasih perintah. Sebelumnya kita agar ini menjadi sebuah template aja, nanti kita buat nanti misalkan ini untuk pertanyaan 1, pertanyaan 2 untuk jawaban 2 untuk yang pertanyaan yang selanjutnya. Tapi di sini untuk jawabannya akan saya kasih alternatif. Misalkan ini untuk jawaban yang benar, kita kasih B seperti ini. Nah, ketika jawaban benar, nah ini hanya untuk perumpamaan saja. Jadi ketika jawaban benar, maka kita kasih perintah on release. Kemudian mengakses variabel benar, kita plus plus. Kemudian untuk pesan benarnya, itu visible-nya true. Nah, saya jelaskan. Kita akan mengakses variabel benar, sementara variabel benar tadi bernilai 0. Kalau kita plus plus, dia akan menambah kumulatif dari nilai variabel itu bertambah 1. Seperti itu. Lalu kemudian untuk pesan benar tadi karena terhidden, ketika ini diklik maka dia akan muncul pesan benar. Oke, nanti kita bisa lihat. Kita kopas saja untuk mempercepat. Lalu yang di B ini akan saya ubah menjadi salah, kemudian ini juga pesan salah. Nah, ketika salah, nanti untuk variabel salah itu kumulatifnya akan bertambah 1, lalu untuk pesan salah nanti akan terlihat. Oke, untuk C dan D juga. Oke, ini untuk salah, ini juga untuk salah.
Oke, contohnya seperti itu. Lalu kemudian kita akan buat keyframe lagi. Di sini akan saya buat keyframe baru. Lalu kemudian di sini juga akan saya buat keyframe, convert to keyframe. Kita akan buat ini menjadi pertanyaan yang kedua. Oke. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, misalkan jawaban benarnya akan saya ubah menjadi yang ketiga. Seperti ini. Nah, makanya untuk yang ini akan saya ubah menjadi salah. Dan ini akan pesan salah. Lalu kemudian untuk yang C, karena C itu jawaban benar, maka kita ganti, kita ganti ini menjadi benar. Dan ini juga benar. Oh, maaf. Ini yang sini ya. Oke. Kemudian kita akan kopas ini, copy frame ini, dan akan saya paste di sini. Lalu untuk pesan salah dan benar akan saya kasih frame. Karena apa? Kalau misalkan kita tidak menggunakan ini, maka pesan salah dan benar tadi akan tetap muncul. Kalau misalkan kita memilih jawaban yang di jawaban pertama, di pertanyaan pertama itu benar, maka pesan benar akan muncul terus. Nah, ketika kita masuk ke frame 2 atau mungkin pertanyaan 2 ini, maka semua pesan itu akan tertutup. Oke, kemudian kita akan bikin keyframe lagi di sini. Keyframe. Nah, ini untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini jawaban yang benar akan saya ubah menjadi yang kedua. Nah, ini untuk kondisi benar. Misalkan untuk yang benar ini akan saya ubah lagi menjadi benar. Nah, seperti itu. Nah, sementara yang jawaban yang benar di jawaban yang ketiga akan saya ubah menjadi salah. Oke. Lalu kemudian kita tambahkan frame lagi, lalu di sini juga saya copy frame, paste frame seperti ini. Kemudian yang di sini juga saya bikin keyframe 2 lagi di sini. Nah, ini untuk jawaban atau pertanyaan yang keempat. Nah, ketika pertanyaan keempat, jawaban yang benar akan saya ubah menjadi yang keempat di sini. Nah, ketika ini benar, yang tadi yang jawaban satu tadi yang benar itu adalah yang mana tadi? Oke, ini. Maka yang ini akan saya ubah menjadi salah. Oke, ini juga salah. Dan D ini akan saya ubah menjadi benar. Kemudian kita akan membuat lagi yang namanya frame di sini untuk jawaban untuk pesan benar dan salah. Lalu kemudian kita kasih ini copy frame, lalu di sini akan saya paste frame. Oke, kemudian akan kita bikin keyframe di sini. Lalu ini untuk pertanyaan kelima. Di pertanyaan kelima ini, untuk jawaban benar akan saya pindah menjadi yang ke-1. Nah, karena 1 itu benar, maka yang sebelumnya tadi jawaban yang benar ini akan saya ubah menjadi salah. Ini juga salah. Lalu yang ini akan saya ubah menjadi benar.
Nah, buat teman-teman yang merasa kesulitan karena ketika kita memilih objek maka ini akan tertutup actionnya, maka kita bisa gunakan yang namanya di sini klik kanan untuk auto show ini kita centang. Nah, jadi seperti ini. Lalu kemudian ini kita tarik ke sini. Oke, seperti ini aja. Nanti agar tidak terjadi yang namanya kesulitan saat kita memilih. Oke, kemudian ini saya kasih frame lagi, lalu di sini akan saya kopas ke sini. Nah, ini untuk pertanyaan 5, lalu kemudian kita akan buat pertanyaan ke-6. Di pertanyaan ke-6 ini akan saya ubah jawabannya yang benar itu menjadi C di sini. Oke, kemudian untuk ini akan saya buat menjadi salah karena tadi jawaban yang benar adalah C. Untuk yang C ini akan saya ubah menjadi benar. Lalu kemudian ini juga saya tambah frame dan ini akan saya kopas jadi di sini. Insert keyframe, lalu di sini juga nomor 7 di sini. Oh, maaf, kita kembali lagi. Untuk nomor 7 ini akan saya ubah jawaban menjadi nomor 1 lagi. Oke, seperti ini. Lalu untuk jawaban benar dari C akan saya buat menjadi salah. Nah, ini juga salah. Ya, seperti format di tutorial yang sebelumnya. Di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Oke, kemudian ini juga saya copy frame, kemudian paste frame. Oke, ini 7, ini harusnya ini 8 ya. Ini 8. Oke, misalkan untuk yang jawaban yang nomor 8 ini juga sama seperti nomor 7 misalkan. Kemudian ini saya copy frame dan paste frame seperti ini. Lalu kemudian kita akan langsung menuju ke nomor 9. Pertanyaan nomor 9 ini untuk jawaban benar akan saya ubah menjadi D di sini. Oke, kemudian untuk yang jawaban A ini salah dan ini juga salah. Nah, untuk yang D ini akan menjadi benar dan ini akan menjadi benar. Oke, kemudian ini saya copy frame seperti ini, paste frame. Lalu kemudian ini akan saya beri frame lagi. Ini untuk jawaban ke-9 dan ini adalah pertanyaan terakhir yaitu 10. Nah, 10 pertanyaan. Misalkan pertanyaan 10 untuk lebih mempercepat saya samakan jawabannya dengan nomor 9. Oke, kita akan kopas di sini. Paste frame seperti ini. Oke, itu untuk pertanyaannya. Lalu kemudian kita akan membuat validasinya. Di validasi ini akan kita buat layer baru. Oke, di sini. Lalu kita kasih misalkan gambar kotak atau
apa ya? Ini misalkan tidak saya beri, kemudian ini akan saya beri kotak dengan struknya 1, kemudian tipenya garis putus-putus seperti ini. Nah, ini untuk hasil. Oke, jadi seperti ini. Di sini akan saya beri keterangan yaitu benar. Kita ubah warnanya menjadi gelap aja. Lalu kemudian ini untuk jawaban salah, skor salah. Oke, kemudian kita buat yang namanya dynamic text. Static text ini akan saya ubah menjadi dynamic text. Lalu kita geser misalkan seperti ini. Oke. Kemudian kita buat lagi di sini untuk yang salah ini. Nah, di sini di dynamic text ini variabelnya akan saya isi menjadi benar. Oke. Karena apa? Nanti akan memunculkan nilai dari variabel benar. Kemudian yang salah ini akan saya isi menjadi salah. Oke, kemudian ini untuk skornya. Oke, kita hapus dulu ini. Atau mungkin kita geser sini aja. Kemudian untuk yang teksnya ini akan saya ubah menjadi static. Dan kita beri ini skor. Oke. Oh, yang tadi hilang ya. Jadi kita ubah lagi. Ini menjadi dynamic. Nah, ini untuk skornya. Oke. Untuk yang skornya ini kita ubah untuk yang paragrafnya formatnya menjadi center dengan ukuran yang lebih besar, kemudian warnanya menjadi misalkan oranye seperti ini. Oke. Kemudian kita buat lagi yang namanya di sini. Ini untuk pesan. Pesan apakah kita berhasil menyelesaikan kuis atau tidak. Kita ubah warnanya menjadi ini. Lalu kemudian kita ubah menjadi italic seperti ini agar nanti hurufnya miring. Oke, kemudian kita akan menuju kita import tombol baru di sini. Misal ini aja, saya akan buat ini tombol ini menjadi tombol untuk kembali. Oke, kemudian kita sesuaikan. Saya ubah lagi menjadi reguler, kemudian ini saya ubah lagi menjadi static. Lalu ukurannya akan saya perkecil. Align-nya juga align left. Oke, kemudian kita perbesar. Nah, untuk tombol kembali ini akan saya beri nilai atau perintah on release go to and stop quiz. Oke, kemudian yang ini akan saya ubah menjadi untuk yang properti ini ya, variabelnya akan saya berikan skor. Oh, kayaknya tidak dulu ya. Atau saya ubah menjadi nilai aja. Nilai. Oke, karena nanti akan berbeda saat kita memberikan nilai skornya. Lalu kemudian kita akan membuat perintah di sini.
Perintahnya adalah ketika skor ini, nilai skor tadi kan kosong. Ketika benar, itu kita kalikan 10. Jadi ketika benarnya hanya dapat 5, maka dia hanya nilainya 50. Kemudian kita berikan sebuah percabangan. Di dalam pemrograman, kita berikan if-nya ini adalah skor kurang dari 70. Misalkan kalau misalnya skor kurang dari 70, seperti apa? Kemudian kita kasih else if. Nah, ketika tadi skornya itu 70, maka ada pesan seperti itu. Kemudian kalau misalkan skornya jadi 100, contohnya seperti ini, akan ada pesan seperti apa. Kemudian jika skornya ini lebih dari 70 dan skornya ini kurang dari 100, maka nanti akan ada pesan seperti itu. Oke, kemudian kita akan buat di sini variabel pesan. Pesan ada nilainya nanti. Ketika kurang dari 70, kamu belum berhasil. Kita kopas lagi, kemudian kita taruh di sini. Kemudian misalkan di sini kamu menyelesaikan sempurna. Oke, contohnya seperti ini. Lalu kemudian untuk yang pesan di sini kamu berhasil. Contohnya seperti itu aja. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya kita akan isi ini menjadi skornya. Oke, ini skor ya. Oke. Nah, sekarang kita akan jalankan bagaimana hasilnya, apakah sudah benar atau belum. Atau kita cek dulu. Kita cek dulu mulai dari di sini. Dari tombol benar. Kemudian ini juga oke. Kemudian nomor 3. Lalu ini juga benar. Oke. Kita cek dulu agar nanti tidak salah ya. Kalau misalkan kita jalankan. Untuk nomor 8. Oke, lalu kemudian untuk yang nomor 10 juga. Oke, kira-kira sudah benar. Kalau sudah, kita bisa langsung yang namanya export atau test movie seperti ini. Oke, kita pastikan dulu musiknya. Lalu kemudian kita akan masuk ke kuis. Nah, di dalam kuis ini nanti coba kalau misalkan ini pertanyaan 1, kita klik jawaban benar. Oke. Kemudian kita pertanyaan 2, kita klik benar. Kemudian untuk yang 3B benar, lalu yang keempat benar juga, lalu yang kelima, lalu yang keenam, lalu yang ketujuh, lalu yang ke-8, kemudian yang ke-9, lalu yang ke-10. Oke, sepertinya ada sedikit kesalahan di sini. Kita akan cek benar dan salahnya. Jadi nilai skor kita inisiasi 0, kemudian ini benar, ini 0, dan kemudian ini salah, nilainya 0. Seperti itu. Oke. Karena ketika kita jalankan maka dia akan berisi none seperti ini. Oke. Tadi kayaknya ada sedikit kesalahan di sini. Oke, oh ada yang double ya. Oke, ini saya hapus. Oke. Lalu kemudian ini akan saya test movie.
Kita akan tes apakah sudah benar. Nah, ke kuis lalu kita akan jawab. W, yang kedua C, kemudian yang ketiga B, yang keempat D, yang kelima A, yang ke-6 C, yang ke-7 A, yang ke-8, yang 9, dan yang 10. Oke, jawaban kamu benar. Oke, tadi ada juga kesalahan saat kita belum mengisi di sini. Oke, kita kembali lagi. Di sini saya belum memasukkan nilai pesan. Oke. Lalu kemudian kita tes movie lagi. Kan? Lalu kemudian untuk kuisnya ini saya isi lagi jadi seperti ini. Nah, ketika saya menyelesaikan semuanya dengan benar, maka nilainya 100. Kita kembali lagi, contoh kalau misalkan kita mengisinya ngawur seperti ini ya. Kemudian ini untuk salah, ini untuk kemudian ini untuk benar, ini untuk salah, lalu ini salah, ini juga benar, ini salah, ini 10 benar. Nah, jadi ketika skornya 50 karena benarnya dan salahnya ini seperti ini, kalau misalkan kita sudah membuat ini 70 maka kamu sudah berhasil seperti itu. Oke, mungkin itu tadi tutorial mengenai bagaimana membuat kuis dengan Adobe Flash. Kita akan lanjut kembali dengan tutorial untuk membuat yang namanya hiasan untuk. Nah, itu tadi video tutorial membuat media pembelajaran ya. Di situ segmennya quiz. Jadi membuat quiz atau pertanyaan dengan jawabannya. Jadi misalkan dia jawab benar, objek yang berikutnya objek yang jawaban benar di link melalui pemrograman 2.0, ActionScript 2.0 di link ke objek benar gitu, objek yang benar. Nah, nanti ada di objek yang benar itu ada link lagi. Nah, di situ kalian pelajarin cara link-linknya, cara nyambung-nyambungin dari objek satu ke objek yang lain. Nah, dari ActionScript-nya itu kalian harus kalau kalian ada media untuk praktek, itu kalian harus cari tahu apa-apa aja atau bahasa pemrogramannya apa aja untuk melakukan action-action tertentu. Itu harus diperbanyak, harus dihafal atau kalian harus mempraktekannya. Kalau enggak agak sulit untuk menghafalnya. Jadi itu nanti kurang lebihnya tayangan tadi kurang lebihnya nanti akan muncul pada ujian US ya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik. Kalau misalnya kurang ngerti boleh diulangin. Kalau misalnya kurang jelas boleh ditanyakan di grup. Dan untuk tugasnya nggak ada tugas ya. Sampai nanti kalian US itu nggak ada tugas. Jadi kalian dewasa aja untuk mempelajari apa-apa yang udah saya tayangkan di video itu ya. Jangan lupa saling mengingatkan untuk menyaksikan videonya supaya nanti pas kalian US nggak bingung atau nggak tahu soalnya apa yang lagi dibahas dan lain-lain. Oke, itu aja materi yang saya berikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.